Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi yakni permasalahan dan solusi pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan fasilitas, hingga kurangnya kompetensi tenaga pengajar. Selain itu, perubahan kurikulum yang sering dan akses teknologi yang belum merata turut mempengaruhi efektivitas sistem pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang menyeluruh seperti peningkatan pelatihan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Permasalahan utama pendidikan Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu kesenjangan akses dan kualitas. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang biasanya kita dapatkan pada pendidikan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan, yaitu fasilitas untuk mendapatkan akses dan teknologi pendidikan. Kedua yaitu kompetensi guru yang rendah. Banyak guru di Indonesia belum memenuhi standar profesional, terutama di daerah terpencil, sehingga mempengaruhi kualitas pengajaran di Indonesia. Ketiga yaitu minimnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah di Indonesia masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana seperti laboratorium, buku, dan alat teknologi. Keempat yaitu tingkat dropout yang tinggi. Banyak siswa di beberapa daerah terpencil Indonesia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan akses yang sulit. Pengertian solusi yang efektif meningkatkan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komparatif. Beberapa solusi efektif meliputi 1. Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil. 2. Pemerataan guru berkualitas melalui insentif dan pelatihan. 3. Penggunaan teknologi e-learning untuk akses yang lebih luas. 4. Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal. 5. Kerjasama pemerintah dan swasta untuk dukungan sumber daya. Pada sesi sebelumnya, kalian telah dijelaskan mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya, kalian pasti bertanya-tanya, seperti apa sih upaya pemerintah ataupun masyarakat dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang itu. Sebelumnya, izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhaimin dengan NIM A111244049. Nah, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mewajibkan masyarakatnya untuk bersekolah selama 12 tahun dengan pembagian yaitu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun lagi di sekolah menengah atas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap individu yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas guru. Seperti yang kita tahu, kualitas guru yang ada di Indonesia itu cukup rendah. Dan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru-guru yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mengadakan program PPG atau program profesi guru yang diberikan kepada lulusan sarjana ataupun diploma 4 dengan tujuan untuk menyiapkan para calon-calon guru agar memiliki skill khusus sebelum mulai mengajar, baik itu mengajar siswa ataupun mengajar mahasiswa sebagai dosen. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur pendidikan. Nah, di sini pemerintah melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakat di Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu, yaitu dengan cara membangun infrastruktur yang memadai di berbagai daerah, entah itu di perkotaan ataupun di pelosok desa. Hal ini bertujuan agar pendidikan yang ada di Indonesia itu merata dan tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak berpendidikan. Dan yang terakhir yaitu
peran masyarakat ataupun swasta. Peran masyarakat di sini yaitu sebagai sumber, sebagai pengguna, ataupun sebagai penerima sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu peran swasta. Nah, peran swasta di sini sangat berperan penting dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih lagi dalam mensupport pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh sektor swasta sangat beragam. Salah satu di antaranya yaitu dengan pengadaan beasiswa. Beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswa ataupun mahasiswa yang memiliki kecakapan dalam berpendidikan agar ilmu pengetahuan yang diterimanya tidak sia-sia. Baik, sekian apa yang saya sampaikan dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Kesimpulan yaitu sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan akses dan kualitas antar wilayah, rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang kurang relevan, minimnya fasilitas pendidikan, serta tingginya angka putus sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan mutu, pemerataan akses, serta menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Sekian dari saya, terima kasih.